Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 14 Juli. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus membaca Alkitab, mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian dalam setiap hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun, kembali boleh membaca Alkitab, mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus kiranya memimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tema kita pagi hari ini, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Saya bacakan dari Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Dalam ayat kita ini, saudara, ada sebuah pertanyaan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Pertanyaan ini bukan untuk mencari sebuah jawaban, tetapi pertanyaan ini menjadi satu renungan bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Menjadi renungan bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu dengan kesadaran diri menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Hidup sesuai dengan kehendak Allah menjadi hasrat, menjadi kerinduan kita. Dan renungan ini, saudaraku, menjadi pertanyaan bagi kita untuk mengoreksi hidup kita. Apakah saya layak menumpang di kemah-Mu? Apakah saya layak menumpang di gunung-Mu yang kudus? Apakah hidup saya layak menerima kehadiran Tuhan? Dan sebetulnya jawabannya adalah tidak seorang pun manusia yang layak. Tidak seorang pun kita yang layak untuk menumpang di gunung Tuhan yang kudus itu. Tidak seorang pun kita yang layak untuk menumpang di kemahnya Tuhan. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita hanya orang-orang yang sudah dilayakkan oleh karena kepercayaan kita akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Amin. Tetapi saudaraku, ini menjadi satu renungan bagi kita, orang-orang yang dilayakkan Tuhan ini, orang yang sudah menerima kasih karunia oleh pengorbanan Kristus ini, supaya kita ini juga, hidup kita ini punya kerinduan, punya hasrat, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu, saudara, kehendak Tuhan? Dikatakan di sini, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Kita harus berusaha keras untuk mempunyai kualitas moral yang tidak bercela. Kita harus menjadi contoh di dalam pernikahan, di dalam keluarga kita, di dalam bersosial. Dan bahkan pribadi kita ini harus menjadi pribadi yang menggambarkan orang-orang yang telah mendapatkan anugerah itu. Juga dikatakan, saudara, melakukan apa yang adil, menegakkan keadilan. Walaupun, saudara, prinsip iman seringkali bertolak belakang dengan prinsip dagang. Karena prinsip dagang mencari untung sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit-dikitnya. Tetapi, saudaraku, Alkitab mengajarkan kita harus berbuat adil. Yang bukan hak kita, kita harus menolak.
Kita tidak boleh merampas orang yang lemah. Dan bahkan dikatakan juga di sini menyatakan kebenaran dengan segenap hati. Jadi kebenaran itu bukan hanya di mulut saja, tapi itu harus menjadi gaya hidup kita. Tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap temannya. Nah, saudaraku, seringkali kita mendengar saudara pengkhianat, katanya saudara ya. Karena apa? Dia berbuat jahat terhadap temannya. Dan di Alkitab itu bukan menjadi ciri-ciri kita orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Dan Tuhan benci dengan orang seperti itu. Tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ini saudara, tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Memandang hina orang yang tersingkir, artinya memandang hina orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Memandang hina orang yang berlaku jahat di mata Tuhan. Ini juga harus menjadi kita memandang sesuatu yang buruk. Jangan kita malah membantu begitu saudara ya. Memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Dan kita harus senang melihat orang yang takut Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, kita turut bahagia, saudara. Dikatakan juga berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, ini saudaraku, berpegang pada sumpah. Terkadang saudara, karena kita sudah berjanji. Anak-anak Tuhan kalau sudah berjanji harus ditepati. Amin. Jangan cari alasan-alasan saudara. Kalau orang sudah berjanji tidak ditepati, lain kali saudara orang tidak akan bisa percaya ketika dia berjanji. Tetapi ketika kita berjanji dan kita menepati, dan orang harus bisa pegang itu. Inilah anak-anak Tuhan. Amin. Tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Kita anak-anak Tuhan saudara, ya seringkali saudara, saya juga bisa meminjamkan uang begitu ya. Ya boro-boro berbunga saudara, sekarang dipulangin aja udah syukur. Ya, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak dibolehkan meminjamkan uang dengan makan riba. Kalau kita bisa meminjamkan uang, puji Tuhan. Ya, daripada kita meminjam saudara. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ya, seringkali kita mendengar seperti itu saudaraku ya. Demi uang, dia mengorbankan hati nuraninya. Dia membantu mengorbankan orang yang tidak bersalah. Membela orang yang bersalah untuk menjatuhkan orang yang tidak bersalah. Nah, ini saudaraku bukan ciri-ciri anak Tuhan, bukan ciri-ciri orang percaya kepada Tuhan, bukan ciri-ciri orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Dan dikatakan saudara kalimat terakhir, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kenapa tidak goyah saudara? Karena Tuhan ada bersamanya. Karena Tuhan ada menolongnya. Karena Tuhan berkenan akan orang seperti itu. Amin. Jadi saudaraku, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Dan biarlah kiranya ini menjadi renungan, menjadi pertanyaan dalam setiap hari-hari kita. Apakah kita layak? Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat renungan kami pagi hari ini. Roh Kudus telah menolong firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara baik setiap kami, sehingga kami boleh lebih indah mengerti firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.